Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini video pertama saya di akun YouTube saya, jadi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nikena Tardianti. Saya dari Universitas Mula Warman, Samarinda, dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini ingin menjelaskan ulang mengenai materi kelompok 1 yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai ragam dan laras ilmiah bahasa Indonesia. Maaf ya kalau banyak yang lewat-lewat. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh ke dalam ragam dan laras ilmiah sendiri, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui dan kalian semua ketahui, dan pasti kalian semua udah tahu kalau bahasa Indonesia itu bahasa asli kita gitu, dan kita emang harus bangga dengan itu. Bahasa Indonesia sendiri sudah kita pakai sejak zaman nenek moyang kita, namun masih banyak yang salah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Entah itu ejaannya yang tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia atau sebagainya, tidak baku atau apapun itu. Ya, kalau misalnya berbicara dengan teman sebaya atau dengan keluarga, atau ya intinya tidak di acara formal, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang tidak memerlukan baku atau ejaan yang benar, itu tidak masalah. Tapi ketika kita berada di acara yang formal atau kita menulis sesuatu yang formal, kita perlu tahu bagaimana cara menuliskan atau mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini, di video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan dari ragam dan laras ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Digunakan sebagai menjelaskan suatu fakta konsep, prinsip, serta teori atau gabungan dari keempatnya. Dan diharapkan bahasa Indonesia dapat menjadi media komunikasi ilmiah yang efektif. Kemudian bahasa Indonesia ragam ilmiah itu ada cirinya, ada 4, yaitu formal, objektif, ringkas dan padat. Kemudian yang terakhir ada konsisten. Selanjutnya yaitu laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Laras bahasa dapat digunakan dengan secara lisan ataupun tertulis, dan juga laras bahasa dapat berbentuk standar, semi standar atau non standar. Karya ilmiah memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu harus tepat dan tunggal, yang artinya tidak remang nalar atau mendua makna. Dan yang kedua, ketika kita menjelaskan suatu istilah atau peribahasa, harus menjelaskannya secara jelas agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Dan yang ketiga, harus singkat berlandaskan ekonomi bahasa. Laras ilmiah juga ada laras ilmiah populer, yaitu laras ilmiah yang
em, yang berbentuk tulisan, bersifat ilmiah, yang disampaikan secara tetapi diungkapkan dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin akan secara jelas saya sampaikan di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.